Jika ada satu tim yang memang dijagokan untuk dapat menjadi juara Piala Dunia, itu adalah Portugal. Portugal nasibnya sedikit mirip dengan Belanda karena menjadi salah satu negara kuat yang memiliki banyak pemain bintang tetapi belum dapat meraih gelar Piala Dunia satu kali pun. Dan kini salah satu pemain terbaiknya dalam sejarah Portugal selain Luis Figo dan juga Eusebio, Cristiano Ronaldo yang sudah berusia 40 tahun, 41 tahun dan sudah bermain sepak bola sejak lama dan sudah mengikuti pelatihnya sejak edisi 2006, ini masih menjadi andalan dari tim nasional Portugal. Kalau saya bisa bilang Portugal ini sekarang menjadi salah satu tim nasional paling kuat karena memiliki talenta yang luar biasa, banyak pemain yang tampil di tim-tim besar, di tim juara, dan tentunya ini berpengaruh ataupun buat Portugal diperhitungkan ya sebagai calon juara di World Cup 2026 ini. Dan sang pelatih Roberto Martinez lagi-lagi mendapatkan tugas yang berat setelah pada 2018 yang lalu harus menangani generasi emas Belgia, kini ya harus menangani generasi emas dari Portugal. Tapi sayangnya di laga perdana saat lawan DR Kongo, Portugal malah bermain muter-muter, terlihat tidak ada visi, terlihat tidak terlalu tajam, dan akhirnya laga berakhir dengan hasil imbang satu sama, di mana Portugal hanya mencetak satu gol lewat sundulan Joao Neves, dan juga Republik Kongo ya berhasil menyamakan kedudukan lewat gol dari Yohan Wissa. Dan akan kita bahas di sini skuad yang dibawa oleh Portugal di sini cukup ya aman untuk posisi penjaga gawang. Ada Diogo Costa yang menjadi penjaga gawang utama yang bermain untuk FC Porto, kapten dari FC Porto juga, diminati banyak tim besar tetapi masih setia bersama FC Porto, dan ia menjadi andalan Portugal ya dalam kualifikasi Piala Dunia zona Eropa. Setelah sebelumnya Rui Patricio ini sudah pensiun lah bisa dibilang ya dari tim nasional Portugal dan bermain di Liga Arab. Dan untuk kiper keduanya di sini ada Josesa yang bermain untuk Wolves. Sebenarnya Josesa mengalami musim yang sangat buruk karena memang tidak selalu bermain di bawah mistar gawang Wolverhampton, kerap digantikan oleh David Bentley ataupun kiper lainnya, saya lupa namanya. Namun Josesa masih tetap menjadi salah satu kiper yang dibawa oleh Roberto Martinez ke Piala Dunia 2026. Lalu juga ada Rui Silva, ini kapten dari Sporting Lisbon. Rui Silva menjadi apa yang bisa dibilang tembok terakhir dari Sporting Lisbon, terutama pada saat masa jaya-jayanya di era Ruben Amorim. Dan kini Rui Silva yang juga berusia 32 tahun, cukup senior, menjadi backup dari penjaga gawang Portugal yang dibawa ke Amerika. Selanjutnya di lini belakang guys, di sini Portugal membawa 4 center back, diantaranya ada Ruben Dias yang bermain untuk Manchester City. Ini juga salah satu pemain yang sangat diandalkan oleh Portugal meskipun di laga pertama saat melawan Uzbekistan tidak diturunkan. Sepertinya masalah kebugaran karena memang di musim ini di Manchester City Ruben Dias tidak terlalu banyak mendapat kesempatan karena memang sebelumnya cedera, dan di putaran kedua mostly Pep Guardiola lebih senang memainkan duet dari Abdul Qadir Musanov dan juga Mark Gehi yang baru datangkan dari Crystal Palace, sehingga memang Ruben Dias hanya bermain di beberapa pertandingan. Namun tentunya kualitas dari Ruben Dias ini masih tetap tinggi, masih bermain di level yang tertinggi, bahkan di musim lalu pun meraih 2 gelar bersama City, yaitu gelar FA Cup dan juga Carabao Cup, dan juga menjadi wakil kapten setelah Bernardo Silva cedera ataupun Rodri tidak dapat bermain. Dan ini menjadi salah satu fondasi utama di lini belakang Portugal. Selanjutnya ada Gonçalo Inacio yang bermain untuk Sporting Lisbon. Ini juga menjadi back yang cukup banyak diperebutkan oleh beberapa klub Eropa, namun sayangnya ia masih tetap bertahan untuk Sporting Lisbon dan membuat Sporting Lisbon juara ya kalau tidak salah musim ini. Yang juara kita lihat juara Liga Portugal. Siapa lupa antara Porto atau Porto ya. Ternyata yang juara guys kemarin. Yes, tapi setidaknya sebelum era Porto, Sporting Lisbon cukup sering mendominasi lah di Liga Portugal ya.
Lalu ada Thomas Araujo, salah satu bek muda dari Benfica, masih 24 tahun. Araujo pun bermain saat melawan Democratic Republic Kongo. Namun sayangnya Araujo ini dikabarkan cedera ya guys. Di sini unknown injury, masih belum diketahui, tapi sepertinya cederanya tidak terlalu berat dan diharapkan dapat kembali bermain saat melawan Uzbekistan nanti. Lalu ada Renato Veiga, ini salah satu back yang bisa dibilang melakukan keputusan paling tepat dalam karirnya setelah ia pindah dari FC Basel ke Chelsea. Namun di Chelsea ia tidak terlalu mendapatkan menit bermain yang cukup, sempat dipinjamkan juga ke beberapa klub ya, seperti Juventus. Namun Renato Veiga memilih untuk pindah secara permanen di awal musim lalu ke Villarreal dan tentunya untuk mendapatkan spot di World Cup 2026. Dan terbukti keputusan tersebut sangat tepat karena Renato Veiga menjadi salah satu starting line up ya saat Portugal melawan Kongo pada di laga di matchday pertama. Dan komposisinya skuadnya masih sangat muda. Dari center back yang dibawa Portugal, dari 4 center back yang dibawa hampir semuanya berusia di bawah 25 tahun kecuali Ruben Dias. Ini tentunya perpaduan dari back-back yang bersinar di liganya masing-masing dengan Ruben Dias yang sangat senior dan bermain di level yang sangat tinggi. Selanjutnya dari posisi fullback, di sini Portugal membawa cukup banyak fullback, diantaranya fullback kanan ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 fullback kanan. Diantaranya ada Nelson Semedo dari Fenerbahce. Lalu juga ada Joao Cancelo dari Barcelona, meskipun Cancelo ini bisa lebih versatile baik di kanan atau kiri, tapi pada saat laga melawan Kongo bermain sebagai bek kanan. Lalu juga ada Diogo Dalot di Manchester United. Ada Matheus Nunes dari City yang diplot sebagai bek kanan Pep Guardiola, namun ia pun bisa bermain sebagai pemain tengah atau sebagai CDM, Central Defensive Midfielder, cukup versatile juga. Dan terakhir ada Nuno Mendes dari PSG yang berhasil mengantarkan PSG back to back juara dan salah satu pemain penting ya bagi PSG dan hampir tak tergantikan di sisi kiri baik itu di Ligue 1 maupun di Liga Champions. Sekarang kita ke lini tengah, salah satu tim menurut saya di Piala Dunia ini dengan lini tengah yang sangat mewah. Kalau kita lihat Prancis sangat mewah di lini depan, seperti ada Mbappe, Olise, Dembele, dan juga Desire Doué. Di sini Portugal menjadi tim dengan skuad lini tengah menurut saya yang paling mewah di antara negara-negara yang ada di Piala Dunia 2026 ini. Di antaranya yang pertama ada Vitinha dari PSG yang bermain sangat baik, meraih peringkat ketiga Ballon d'Or musim lalu. Menjadi pemain yang cukup unik karena posisi utama sebagai CDM, Central Defensive Midfielder, namun kerap maju membantu penyerangan dan terbukti beberapa kali dapat mencetak gol. Dan juga Vitinha pun cukup baik ya dalam pengambilan tendangan penalti. Lalu selanjutnya ada Ruben Neves yang kini berkarir di Liga Arab bersama Al Hilal setelah sebelumnya menjadi pemain utama dari Wolverhampton Wanderers. Lalu juga ada Samu Costa yang bersinar bersama Mallorca musim ini bersama dengan Martin Demichelis sang pelatih. Samu Costa pun berhasil menarik perhatian dari Roberto Martinez sehingga mendapatkan ataupun mengamankan tempat di lini tengah Portugal yang sudah sangat mewah. Lalu ada Trincão ini bermain untuk Sporting Lisbon. Lagi-lagi juga merupakan salah satu fondasi utama dari Sporting Lisbon musim ini, karena memang Sporting Lisbon ini banyak diisi oleh pemain-pemain dari negara Portugal ya dibandingkan negara asingnya. Lalu ada Bruno Fernandes yang bermain untuk United yang baru saja meraih gelar top assist dan memecahkan rekor ya sebagai assist terbanyak di Premier League, yaitu sebanyak 21 assist, dan sempat terkena teror juga bersama dengan Joao Neves. Di sini si Bruno Fernandes karena klub tidak memberikan bola kepada sang punyanya Portugal. Lalu setelah itu ada Joao Neves dari PSG yang masih 21 tahun yang dibully di internet kemarin gara-gara malah mencetak gol dan juga tidak banyak memberikan bola kepada Ronaldo. Tapi menurut saya Joao Neves ini salah satu pemain tengah yang paling berbakat yang ada di dunia saat ini, yang cukup versatile juga, bisa mencetak gol, lebih ke box to box dibandingkan playmaker, tetapi memberikan impact yang cukup luar biasa bagi lini tengah. Dan terakhir ada Bernardo Silva
yang bermain untuk Manchester City dan musim depan akan bermain untuk Real Madrid. Buat teman-teman mungkin yang tidak nonton ya Portugal lawan Kongo, di sini terlihat bahwa lini tengah dari Portugal cukup dominan. Penguasaan bola pun lebih dari 65%. Bahkan pemain tengahnya pun cukup versatile seperti Bernardo Silva yang diplot sebagai right wing, bisa turun jauh ke bawah, Vitinha turun jauh ke bawah, kadang juga melebar ke sisi kiri, dan ini membuktikan bahwa bagaimana versatilitas dari pemain Portugal yang ada saat ini, terutama di lini tengah. Selanjutnya, ini salah satu kelemahan dari Portugal adalah lini serangnya menurut saya. Yang pertama ada Rafael Leao yang tidak terlalu perform bersama AC Milan musim ini. Lalu ada Gonçalo Guedes yang bermain untuk Leverkusen untuk Sociedad. Ini pun dia tidak terlalu baik bermainnya musim ini. Lalu ada Pedro Neto yang bermain untuk Chelsea. Lagi-lagi Pedro Neto pun banyak dicela oleh fans Chelsea dan juga fans-fans sepak bola lainnya karena memang individualismenya kadang jarang memberikan umpan, tetapi anehnya pada saat laga pertama melawan Kongo yang memberikan umpan yang sangat manis kepada Joao Neves ya, sehingga menghasilkan gol. Lalu ada Francisco Conceição yang bermain untuk Juventus. Ia pun kadang kerap jadi cadangan di Juventus itu sendiri. Dan terakhir di posisi striker di sini ada Joao Felix yang di usia muda sudah kabur ke Arab Saudi bermain untuk Al Nassr bersama dengan Ronaldo setelah kurang berhasil ya tampil bersama dengan Atletico Madrid, Chelsea dan juga AC Milan di Eropa, dan Joao Felix memilih untuk pergi ke Arab Saudi dan bermain lebih tenang untuk melayani Cristiano Ronaldo. Selanjutnya ada Gonçalo Ramos, striker backup dari PSG. Gonçalo Ramos juga saking buruknya atau saking underperformnya ia di PSG sehingga membuat Dembele yang posisi naturalnya adalah sebagai winger sedikit digeser menjadi striker. Dan terakhir ada The GOAT, legend himself, sudah bermain untuk Portugal dengan dari usia yang sangat muda sampai 41 tahun, masih tetap konsisten, masih tetap saja bugar, masih tetap mencetak gol tapi di Liga Arab. Beda kasus jika main di Eropa, jika main di Piala Dunia, jika bermain untuk Portugal, terlihat Cristiano Ronaldo tidak banyak bergerak, terutama saat melawan Kongo kemarin, mostly hanya menjaga garis pertahanan dari Kongo sehingga tetap tinggi, sehingga pemain tengahnya dapat mendapatkan kebebasan membawa bola lebih jauh, tetapi ya Cristiano Ronaldo harus melakukan lebih jika ingin menyamai Lionel Messi yang sudah mengantarkan negaranya menjadi juara dunia. Dan saya harap Portugal ini dapat melaju jauh ya sebenarnya karena kemewahan di lini tengahnya, tapi problem terbesarnya lagi-lagi adalah di lini serangnya. Meskipun kemarin Pedro Neto setidaknya mencetak assist, tetapi Cristiano Ronaldo menurut saya akan sangat sulit. Poinnya berbeda seperti Neymar yang dibawa oleh Brazil karena memang Neymar cedera dan tidak bisa ditaruh di mana-mana. Kayak Mubazir bahwa Neymar Brazil lebih memilih Joao Pedro ataupun pemain lainnya seperti Igor Jesus lah. Kalau misalnya tidak suka dengan pemain Chelsea dibanding Neymar lah, saya lebih prefer pemain yang masih bisa dipakai. Tetapi Ronaldo ini kasusnya beda, seperti Neymar ya ini masih fit, masih cukup segar untuk usia 41 tahun, tapi permasalahannya adalah dari segi level. Kita tahu bahwa kreativitas, versatilitas dari pemain tengah Portugal ini sangat cepat. Apakah Ronaldo berhasil mengimbangi permainan tersebut, ataukah pemain tengah tersebut yang harus mengimbangi bagaimana flow dari Cristiano Ronaldo? Balik lagi, ini semua dari tangan Roberto Martinez. Apakah Roberto Martinez akan mengakomodir Portugal untuk Ronaldo, atau Ronaldo yang harus masuk ke dalam sistem pemain tengah yang dimiliki oleh Portugal? Feeling saya Portugal seharusnya bisa maju jauh, lagi-lagi tergantung dari drawing. Quarter final mungkin menjadi jarak yang cukup jauh meskipun punya peluang untuk masuk final. Kelemahannya lagi-lagi berada di serang. Strikernya namanya top, harganya pun lumayan, tetapi dari segi level, dari segi konsistensi memang tidak lebih top ya dari pemain-pemain yang memang sudah ada di tidak lebih top dari pemain-pemain dari negara besar seperti Spanyol, mungkin Mikel Oyarzabal yang jauh lebih perform bersama Spanyol meskipun bermain untuk Real Sociedad, ataupun Prancis yang emang gila-gilaan punya Mbappe, Dembele, dan juga masih ada
siapa lagi ya, Mateta ya mungkin di bangku cadangan, dan Thuram juga masih ada Tikus, Marcus Thuram. Intinya Portugal ini menurut saya akan melaju jauh kalau Ronaldo dicadangkan.